Baik, kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi, ya. Pokok bahasan thunderstorm atau badai guntur atau hujan petir. Sekarang kita masuk ke tahap pembentukan badai, ya, untuk kasus badai konvektif di Jakarta. Ya. Jadi pada video sebelumnya telah saya perlihatkan, ya, ada hasil sounding, ya, sounding udara vertikal ke atas yang diperoleh dari perekaman radiosonde. Ya. Jadi ada balon yang diterbangkan ke udara atau ke angkasa atau ke langit. Ya. Nah, balon ini memiliki sensor yang dapat mengukur perubahan suhu, ya, atau perubahan unsur-unsur cuaca secara vertikal ke angkasa, begitu ya. Jadi setelah kita olah, ya, setelah kita tampilkan secara visual, maka kita peroleh data sounding, ya. Jadi dilakukan sounding tadi. Jadi ketika balon itu dilepas ke angkasa, ya, dia melakukan perekaman data, ya, pencatatan suhu dan unsur-unsur cuaca lainnya. Itu kita namakan sounding, sehingga kita memperoleh profil vertikal kondisi atmosfer dari permukaan hingga ke lapisan atas, begitu ya. Jadi tadi telah kita ketahui ada yang namanya laju penurunan lingkungan, gitu ya, atau environmental lapse rate, ya. Jadi balon cuaca tersebut dilepas dari permukaan, ya, pada ketinggian 0 meter hingga mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter ke angkasa, ya. Di situ dilakukan perekaman unsur-unsur cuaca, suhu, kelembaban, angin, ya, termasuk juga presipitasi, begitu ya. Nah, dari situ baru kita dapat profil vertikal unsur-unsur cuaca di angkasa, begitu ya, dari permukaan hingga ke lapisan atas. Dari situ dilakukan pengukuran-pengukuran, ya. Ada yang disebut tadi environmental lapse rate, ya. Jadi suhu lingkungan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, suhu itu semakin tinggi, ya, atau semakin naik ke angkasa, suhu menurun, ya. Jadi suhunya menurun. Ini dalam satuan derajat Fahrenheit, ya. Jadi suhunya menurun seiring dengan naiknya ketinggian, gitu ya. Jadi ini juga ada condensation level di mana paket udara, ya, paket udara yang mengalami proses konveksi, begitu ya. Karena pemanasan di permukaan, ya, gaya buoyancy membuat paket udara tersebut mengapung ke angkasa, ya. Jadi pada ketinggian 1.000 meter, ya, di atas permukaan laut, ya, dengan suhu 24 derajat, katakanlah di sini, ya. Setelah dilakukan pencatatan, ya, profil suhu vertikal dari permukaan hingga ke lapisan atas, di permukaan suhu 35 derajat, ya. Pada ketinggian 1.000 meter, ya, suhu menurun menjadi 24 derajat Celcius. Di sini terjadi kondensasi atau pengembunan, ya, di mana uap air, ya, jadi massa udara lembab yang mengandung begitu banyak uap air mengalami proses kondensasi dan mengembun membentuk awan, ya. Jadi ini, ya, pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu di atas 24 derajat Celcius, ya. Kondisi udara yang tidak stabil seperti saya katakan sebelumnya itu mengakibatkan awan-awan kumulus. Tadi awalnya awan kumulus kan, jadi proses kondensasi mengembun membentuk awan itu menciptakan awan-awan kecil yang kita sebut dengan awan kumulus. Awan kumulus kemudian bergabung membentuk awan cumulonimbus, ya. Semakin ke atas semakin tidak stabil dan semakin tinggi pula awan cumulonimbus yang terbentuk, ya. Jadi kita lihat di sini ada pencatatan suhu di dalam awan, ya. Jadi suhu di dalam awan itu kita lihat sih 22 derajat, sementara suhu lingkungannya itu 21 derajat. Jadi lebih tinggi suhu di dalam awan dibandingkan dengan suhu di luar atau suhu lingkungan, ya. Kenapa bisa tinggi? Karena ketika proses kondensasi dari perubahan wujud gas menjadi air itu ada pelepasan panas. Panas disebut dengan panas laten. Itulah mengakibatkan mengapa awan itu memiliki suhu yang lebih tinggi
dibandingkan dengan suhu di sekitarnya, ya. Jadi karena pelepasan panas laten dari proses kondensasi tadi, jadi proses ya perubahan wujud dari gas menjadi air, maka suhu di dalam awan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan atau suhu di sekitarnya, ya. Demikian juga ketika kita dalam kondisi mendung, ya, itu kita merasakan gerah atau merasakan panas, ya. Itu akibat adanya panas laten yang dilepas, ya, ketika proses kondensasi, ketika perubahan wujud dari gas menjadi air, ya. Itulah ada panas yang dilepas dan itu kita rasakan di tubuh kita. Jadi merasa gerah begitu ya ketika hujan akan turun. Dan itu dapat menjadi indikator bahwa jika kita merasa gerah, ya, bahwa itu terindikasi sebentar lagi hujan akan turun, ya, gitu. Kemudian ini aja profil termodiagram, ya. Jadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya badai petir adalah sounding hasil apa hasil dari sounding yang diplot dalam wujud termodiagram seperti ini, ya. Jadi data-data ini, ya, ditampilkan dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, ya. Jadi perangkat lunak sounding ini, dari perangkat lunak sounding ini, ya, dalam wujud termodiagram, ya, kita peroleh informasi mengenai keadaan atmosfer termasuk stabilitas, ya, kecepatan vertikal, ketinggian dasar awan, ketinggian puncak awan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan termodinamika troposfer, bahkan dinamika stratosfer, ya. Karena awan cumulus itu mencapai dasar stratosfer pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut, ya. Informasi ini nantinya menjadi masukan untuk berbagai indeks prediksi badai yang telah kita kembangkan, ya, untuk mengamati potensi terbentuknya badai petir pada siang hingga sore hari, ya. Cara lainnya, ya, adalah dengan mengukur suhu titik embun dari termometer bola basah dan kering, ya. Jadi ini ada suhu titik embun kita ukur, ya, dari termometer bola basah dan kering. Suhu titik embun adalah indikator lingkungan penting yang berperan sebagai penyuplai energi badai, ya. Titik embun yang bernilai tinggi hingga jauh pada ketinggian tertentu di udara menyiratkan besarnya lapisan perubahan wujud uap menjadi air, ya. Jadi tadi proses kondensasi tadi, perubahan wujud dari gas menjadi air, ya, atau perubahan wujud dari uap menjadi air, ya, itu bisa kita lihat dari nilai titik embun, ya, atau dew point-nya ini, ya. Titik embun yang bernilai tinggi hingga jauh pada ketinggian tertentu di udara menyiratkan besarnya, ya, lapisan perubahan wujud uap menjadi air, ya. Nah, kondisi ini mengakibatkan, ya, udara menjadi lebih lembab dan hangat, ya, sekaligus menyokong terbentuknya badai yang lebih ekstrim, ya. Titik embun bernilai tinggi hanya mungkin jika suhu udara dan kelembaban relatif juga tinggi. Di Indonesia secara umum, suhu titik embun ini, ya, bernilai 23 derajat Celcius atau lebih tinggi, sering dikaitkan dengan badai berintensitas sangat besar. Jadi titik embun atau dew point ini dapat menjadi indikator untuk mengetahui atau memprediksi apakah badai yang akan terbentuk nanti, ya, itu memiliki intensitas yang besar, bahkan mencapai kategori ekstrim atau tidak, begitu, ya. Demikian juga dengan relative humidity di sini, ya. Jadi relative humidity, ya, pada condensation level kita bisa lihat di sini, ya, itu RH-nya mencapai 100%. Jadi proses kondensasi dari perubahan wujud dari uap tadi, dari gas tadi menjadi air, ya, membentuk awan, ya, mengembun membentuk awan, ya, itu RH-nya, ya, mencapai 100%, ya. Ini dikatakan udara telah jenuh, ya.
Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, titik embun tadi ya mengalami penurunan seiring dengan naiknya ketinggian ya. Tapi sebaliknya RH ya mengalami peningkatan seiring dengan naiknya ketinggian ya. Jadi pada ketinggian 1000 meter di mana di situ dirujuk sebagai level kondensasi atau proses pengembunan terjadi ya, di mana perubahan wujud dari uap menjadi air terjadi ya pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 24 derajat ya. Dew point-nya sekitar 25 derajat ya, sementara di permukaan dew point-nya itu lebih dari 25 derajat dan relatif humidity-nya telah mencapai 100% ya. Itu dikatakan sebagai kondisi jenuh ya, kondisi udara jenuh. Maka bisa kita pastikan ya bagaimana kedepannya terhadap pembentukan badai petir ini begitu. Jadi bisa kita gunakan untuk memprediksi seberapa besar ya badai petir yang akan terjadi dalam selang waktu beberapa jam kemudian gitu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau badan kita merasa gerah ya, kita dapat menebak ya bahwa sebentar lagi akan turun hujan lebat ya. Itu juga mengindikasikan secara ilmiah ya kalau badan kita merasa gerah ya akibat pelepasan panas laten dari proses kondensasi tadi, itu juga dapat kita duga atau tebak bahwa relatif humidity-nya atau kelembaban nisbinya telah mencapai 100%, di mana udara telah jenuh ya. Jadi kita lihat ini tahap pembentukan badai di Jakarta ya, itu kasus di Jakarta, tapi sebenarnya tahap pembentukannya itu hampir sama di seluruh wilayah di dunia ini ya. Tahap pertamanya adalah tahap kumulus. Jadi awan-awan kumulus tersebut tumbuh ya setelah terjadinya proses pengembunan atau proses kondensasi ya. Jadi ketika awan-awan kumulus ini muncul katakanlah di pagi hari ya atau pagi menjelang siang ya, ya di atmosfer ya, di dekat permukaan ya, di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan ya, itu telah tumbuh awan-awan cumulonimbus ya pagi menjelang siang. Nah, jika suhu titik embunnya terus turun gitu dan kelembaban relatifnya terus naik ya atau kelembaban nisbinya terus naik, maka bisa kita pastikan dalam beberapa waktu kemudian akan terbentuk badai petir ya. Jadi tahap pertama adalah tahap kumulus atau tahap pertumbuhan ya. Udara lembab, hangat, naik dan mendingin serta berkondensasi atau mengembun ya, membentuk awan cumulonimbus, membentuk awan kumulus tunggal atau sekelompok awan. Ya, ini adalah tahap yang pertama. Jadi tahap pertama itu adalah tahap kumulus ya atau tahap pertumbuhan. Jadi di sini bisa kita sebutkan bahwa ketika terjadi pemanasan ya, mengalami gaya buoyancy tadi, massa udara tadi ya, massa udara lembab tadi yang mengandung begitu banyak uap air naik ya, kemudian pada ketinggian 1000 meter ya mendingin, kemudian mengalami proses pengembunan berkondensasi dari uap menjadi air atau dari gas menjadi air, kemudian membentuk awan kumulus tunggal ya. Nah, dari awan-awan kumulus tunggal ini ya kemudian membentuk sekelompok awan ketika kondisi atmosfer ke atas menjadi lebih tidak stabil, maka terbentuk awan cumulonimbus ya, di mana awan-awan cumulus tadi mengelompok dan membentuk awan cumulonimbus ya. Nah, ini. Jadi awan cumulus yang terbentuk ya pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan, kemudian bergabung ya, kondisi udara menjadi tidak stabil ya. Terus naik ya, suhu di dalam awan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di luar. Kemudian ini menciptakan udara yang terus naik ke atas, maka awan cumulus tadi tumbuh atau berkelompok membentuk awan cumulonimbus ya. Nah, ini awan cumulus tumbuh di atas
ya dengan jarak yang tidak terlalu tinggi dan menghilang. Bagian atas awan menghilang disebabkan tetesan awan mengalami penguapan karena bercampur dengan udara yang lebih kering di sekitarnya. Nah, betul ya. Setelah menguap, udara menjadi lebih lembab dari sebelumnya. Proses ini menjadikan udara terus naik di dalam awan yang lebih hangat atau kurang padat, ya. Nah, awan mengalami pertumbuhan dalam keadaan atmosfer tidak stabil karena didukung oleh udara yang naik dari bawah, ya. Awan kumulus ini selanjutnya mengalami perkembangan vertikal, ya, dan membentuk awan kumulus yang menjulang, ya, ini yang disebut dengan cumulus congentus, ya. Jadi ini kita lihat, ya, kondisi yang tidak stabil, ya, mengakibatkan udara terus naik, ya, dan awan-awan mengalami pertumbuhan, ya. Awan kumulus mengalami perkembangan vertikal dan membentuk awan kumulus yang menjulang yang disebut dengan cumulus congentus. Ya, jadi kalau kita plot secara vertikal ke angkasa, ya, ini telah kita jelaskan sebelumnya bahwa kondisi yang tidak stabil ya mengakibatkan udara terus naik, ya. Jadi awan-awan kumulus tadi, ya, kemudian berkumpul mengelompok, ya. Kondisi yang tidak stabil mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus, ya. Nah, seperti ini, ya. Dan kemudian hujan turun di permukaan, ya, disertai petir dan angin kencang, bahkan kadang diikuti dengan turunnya es, ya. Jadi selama tahap cumulus congentus ini presipitasi tidak terbentuk dan gerak udara ke atas menjaga butir air dan kristal es untuk tetap berada di dalam awan serta tidak terjadi petir atau guruh dalam tahap ini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari awan cumulus congentus itu. Jadi selama tahap cumulus congentus ini presipitasi itu belum terbentuk dan gerak udara ke atas, ya, menjaga butir air dan kristal es untuk tetap berada di dalam awan serta tidak terjadi petir atau guruh dalam tahap ini, ya. Ketika awan tumbuh jauh di atas titik beku, nah ini ya, partikel bertabrakan dan bergabung sehingga awan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih berat, ya. Akhirnya udara yang naik tidak lagi mampu mempertahankannya dan partikel ini mulai jatuh, ya. Ketika fenomena ini terjadi, udara yang lebih kering dari awan di sekitar tertarik ke dalam sebuah proses yang disebut entrainment. Nah, ini ya. Jadi ini ada ilustrasinya. Jadi untuk menjelaskan ilustrasi ini telah diberikan poin-poinnya, ya. Jadi ketika awan tumbuh jauh di atas titik beku, ya, jadi di atas freezing level, ya, partikel ini saling bertabrakan, ya, dan bergabung sehingga awan tumbuh lebih besar dan lebih berat. Nah, itu ya. Dan tentu saja itu kondisi atmosfernya tidak stabil yang mengakibatkan udara terus naik dan awan terus tumbuh, ya. Akhirnya udara yang naik, ya, tidak lagi mampu mempertahankannya dan partikel ini mulai jatuh. Jadi dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil, ya, awan-awan itu terus naik ke atas, awan cumulus tadi, ya. Kemudian awan cumulus tadi tumbuh, ya, membentuk awan cumulonimbus, ya, di atas titik beku. Nah, di atas titik beku air tadi, ya, yang telah berubah wujud, ya, dari padat dari cair menjadi padat, ya, karena ketika melewati freezing level, ya, si air tadi, ya, itu berubah wujud menjadi es, ya, dari wujud cair menjadi padat es, ya. Kemudian partikel es ini saling bertabrakan dan bergabung sehingga awan tumbuh lebih besar dan lebih berat, ya. Akhirnya udara yang naik tidak lagi mampu mempertahankannya dan partikel ini mulai jatuh. Jadi es ini mulai jatuh, ya. Ketika fenomena ini terjadi, udara yang lebih kering dari awan di sekitar tertarik ke dalam sebuah proses
yang disebut dengan entrainment, ya. Nah, ini entrainment ini menyebabkan hujan mengalami penguapan sehingga udara menjadi dingin, ya. Udara lebih dingin dan lebih berat dari udara di sekitarnya mulai turun sebagai downdraft atau gerak udara ke bawah ini, ya. Jadi entrainment ini menyebabkan hujan mengalami penguapan, ya, sehingga udara menjadi dingin. Udara yang lebih dingin dan lebih berat dari udara di sekitarnya mulai turun sebagai downdraft. Ini downdraft atau gerak udara ke bawah. Downdraft lebih kuat pada saat presipitasi yang jatuh menarik udara bersama dengannya. Nah, itu. Jadi ini mekanisme yang sedikit butuh imajinasi untuk bisa memahaminya, ya. Jadi ketika proses tumbuhnya awan cumulonimbus, ini ada gerak udara ke atas yang kita sebut dengan downdraft, yang kita sebut dengan updraft. Jadi pada saat mulai tumbuhnya awan cumulonimbus, ada gerakan udara ke atas yang kita sebut dengan updraft, ya. Nah, jadi saat awan cumulonimbus ini tumbuh, ada proses yang kita sebut dengan entrainment. Entrainment ini menyebabkan hujan mengalami penguapan sehingga udara menjadi dingin, ya. Nah, udara lebih dingin tentu saja memiliki densitas yang rapat, ya. Jadi udara yang lebih dingin dan lebih berat dari udara di sekitarnya mulai turun sebagai downdraft atau gerak udara ke bawah, ya. Downdraft lebih kuat pada saat presipitasi yang jatuh menarik udara bersama dengannya. Nah, termasuk juga kristal-kristal es. Jadi belum sempat lagi es tersebut mencair, ya, karena downdraft yang kuat, ya, itu pada saat presipitasi yang jatuh menarik udara bersama dengannya, termasuk juga hujan es tadi, ya. Jadi pembentukan hujan es karena proses adanya downdraft yang kuat, begitu, atau gerak udara ke bawah yang kuat, ya. Nah, ini freezing levelnya 0 derajat, ya. Pada saat ini, ya, air tadi berubah wujud menjadi padat atau menjadi es, begitu, ya. Jadi dalam proses terbentuknya awan itu ada beberapa tahap, ya, perubahan wujud, ya. Tadi dari uap air, ya, jadi lautan yang memanas, terjadi penguapan. Uap air ini di ketinggian tertentu, katakanlah 1000 meter di atas permukaan laut, mengalami kondensasi, ya, berubah wujud dari gas atau dari uap menjadi air, ya. Kemudian udara menjadi tidak stabil, terus naik ke atas, ya. Jadi massa udara tadi, ya, telah berubah wujud menjadi air, kemudian mengalami perubahan wujud lagi menjadi es, ya, di ketinggian 0 derajat, di atas, jauh di atas permukaan laut, ya. Bahkan ini nilainya di atas 10.000 kilometer, ya. Sudah mencapai stratosfer, ya. Itu freezing levelnya. Di atas freezing level inilah kita temukan banyak kristal-kristal es, ya. Jadi pada saat terjadinya downdraft, ada gerak udara ke bawah, ya, gerak udara ke bawah. Es-es yang berada di lapisan atas ini juga ikut turun, gitu, ya. Nah, downdraft atau gerak udara ke bawah menandai awal tahap dewasa dari badai, ya. Nah, ini ada downdraft ini yang turun, kemudian updraft, ya, yang naik, ya, atau gerak udara ke atas karena proses ketidakstabilan atmosfer tadi, ya. Jadi downdraft, kalau ada dorongan udara, ya, dari atas ke bawah, ya, itu menandai awal tahap dewasa dari badai. Downdraft dan updraft dalam badai dewasa sekarang menjadi sel, ya. Pada saat udara lembab hangat naik di sepanjang tepi depan dari gas front, maka terbentuk awan rak, self cloud atau awan arcus. Nah, ini, ya, beberapa tahun lalu ini terbentuk, ya, awan arcus ini di pantai barat Aceh, yaitu di Melabuh, ya. Jadi pada saat udara lembab hangat naik di sepanjang tepi depan dari gas front, maka terbentuk awan rak atau self cloud atau awan arcus, begitu, ya. Jadi di sini kita lihat ada dua proses, ya. Proses pembentukan awan, ya, lewat updraft tadi, ya, atau gerak udara ke atas. Kemudian ada udara dingin di atas, ya, yang turun, ya, yang kita kenal gerak udara ke bawah disebut dengan downdraft, dan ini
ya, membawa partikel-partikel es dari atas. Jika turun dengan kecepatan tinggi, maka ya yang sejatinya setelah melewati freezing level ini es tersebut mencair menjadi hujan, namun karena gerak downdraft yang tinggi dari atas, es tersebut belum sempat cair, telah jatuh di permukaan. Itu yang kita kenal sebagai hujan es ya. Jadi ini adalah freezing level 0 derajat Celcius pada ketinggian di antara 3 km di atas permukaan laut hingga 6,1 km di atas permukaan laut, atau sekitar 5.000 km di atas permukaan laut ini ya, freezing level ini. Nah, awan arkus ini lazim terbentuk ketika atmosfer menjadi sangat stabil di dekat dasar badai ya. Jadi ini ada gulungan awan yang kita sebut dengan awan arkus tadi ya. Ini awan arkus ini, atau gulungan-gulungan awan ya. Gulungan-gulungan awan ini lazim terbentuk ketika atmosfer menjadi sangat stabil di dekat dasar badai. Terkadang awan yang menjulur panjang terbentuk di belakang gas front ya. Awan dengan perputaran lambat ini dikenal dengan awan gulung. Nah, ini terjadi ya beberapa tahun lalu di Melabuh ya. Jadi proses terjadi adalah seperti ini. Mungkin dari sini ada tugas ya, Anda bikin resume ya bagaimana proses terbentuknya gulungan awan atau awan arkus ini ya. Silakan dibikin resumenya bagaimana mekanisme terbentuknya gulungan awan ya. Kemudian ini tadi ya freezing level, kemudian nah ini condensation level ya, di mana terjadi proses kondensasi uap air yang naik ya. Jadi massa udara lembab tadi yang mengandung begitu banyak uap air yang naik, apakah itu proses konveksi atau karena proses tertabrak oleh gunung ya, massa udara yang tertabrak oleh lereng pegunungan, mengalami kondensasi atau udara menjadi jenuh ya, mengembun ya, berubah wujud dari uap atau dari gas menjadi air. Kemudian ini karena statusnya tidak stabil ya, udara terus naik ya. Dalam awan ini kan suhunya bahkan lebih tinggi ya, suhu di dalam awan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di luar awan. Ini kenapa? Di dalam awan ini terjadi pelepasan panas laten. Inilah yang mengakibatkan awan menjadi panas ya. Sehingga kita di permukaan merasa gerah begitu ketika hujan akan turun. Nah, setelah melewati freezing level ya, air-air tadi yang dihasilkan lewat proses kondensasi kemudian berubah wujud lagi dari air menjadi padat dalam bentuk es ya. Jadi ini di atas freezing level 0 derajat Celcius ini penuh dengan kristal-kristal es ya, hingga mencapai ketinggian 7.600 meter. Di atas ini ya, kalau ini campuran antara es dan air, kalau di atas ketinggian 7.600 meter di dalam awan cumulonimbus itu hanya ada es ya, dengan suhu awan itu sangat rendah ya, mencapai minus 40 derajat Celcius ya. Nah, dari sini kemudian turun hujan disertai petir dan angin kencang ya, yang turun karena proses dorongan awan dari atas ke bawah atau yang kita kenal dengan downdraft tadi ya, karena lapisan atas menjadi lebih dingin ya. Jadi selama tahap dewasa ini petir akan sering terjadi ya. Puncak awan setelah mencapai wilayah atmosfer yang stabil, mungkin mencapai stratosfer, akan berbentuk landasan. Setelah berbentuk landasan seperti ini ya, angin di tingkat yang lebih tinggi ya, menyebarkan kristal es secara horizontal. Jadi kenapa terjadi petir? Ya, karena di sini ada proses kelistrikan ya, di mana ada downdraft tadi atau gerak udara dari atas ke bawah, sementara masih ada updraft juga ya, atau gerak udara dari bawah ke atas, yaitu mengakibatkan kristal-kristal es di lapisan ini saling bersinggungan sehingga memunculkan muatan listrik. Ya, jadi ada muatan positif dengan muatan negatif, yaitu saling bersinggungan, maka timbullah kilatan yang kita kenal dengan petir ya, yang diikuti dengan suara gelegar. Nah, ya, ini awan yang menjulang ke atas ya, dengan bagian atas saya ini membentuk landasan. Di dalam ini
terdapat begitu banyak kristal es, ya. Sementara di bawahnya ini adalah air, dan di permukaan kita akan mendapati hujan, ya. Jadi awan memanjang naik ke ketinggian lebih dari 12 km, ya, dengan diameter lebih dari 1,6 km di dekat dasarnya. Updraft atau gerak udara dari bawah ke atas, dan downdraft gerak udara dari atas ke bawah, maaf ya. Updraft gerak udara dari bawah ke atas, downdraft gerak udara dari atas ke bawah, mencapai kekuatan terbesar di tengah awan yang menciptakan turbulensi yang kuat. Jadi updraft dan downdraft, gerak udara dari bawah ke atas dan gerak udara dari atas ke bawah, yaitu mencapai kekuatan terbesarnya di tengah awan. Dan ini, ya, kondisi ini menciptakan turbulensi yang kuat. Jadi jangan coba-coba masuk ke dalam awan cumulonimbus, ya. Kita akan merasakan goncangan atau turbulensi yang kuat. Makanya pesawat komersial itu selalu menghindari awan-awan cumulonimbus, ya. Nah, pada kondisi ini, ya, petir dan guruh terjadi, ya. Hujan lebat, terkadang hujan es kecil jatuh dari awan. Di permukaan, ya, sering terjadi downrush atau udara dingin dengan presipitasi yang tinggi. Jadi kita lihat di sini, ya, ada downdraft, gerak udara dari bawah, dari atas ke bawah, updraft, ya, dari bawah ke atas, ya. Kemudian karena dorongan downdraft yang tinggi, ya, jadi ini es ini, ya, di freezing level yang sejatinya sudah mencair, tapi karena ada dorongan udara yang sangat tinggi atau dengan kecepatan tinggi yang sangat kencang dari atas ke bawah, mengakibatkan hail ini atau es ini belum sempat mencair ketika mencapai freezing level atau 0 derajat Celcius. Dia dibawa oleh downdraft, ya, sampai ke permukaan masih dalam wujud es. Ya, itulah mengapa kita temukan hujan es di permukaan. Jadi ini tugas bagi Anda untuk bikin resume bagaimana proses pembentukan hujan es di permukaan, ya. Silakan dibikin resumenya. Nah, ini downdraft, ya. Kemudian ada gas front, ya. Ini cool air, berarti udara yang dingin, ya. Ketika downdraft dingin mencapai permukaan, udara menyebar dalam arah horizontal, ya. Jadi ini downdraft ini mengakibatkan udara menyebar dalam arah horizontal, ya. Batas permukaan yang memisahkan udara dingin dengan udara hangat di sekitarnya disebut dengan front hembusan atau gas front. Jadi gas front itu adalah batas permukaan yang memisahkan udara dingin dengan udara hangat di sekitarnya. Jadi downdraft itu udara dingin, ya. Itulah mengapa kalau kita main hujan kita akan merasakan suasana yang cukup dingin, ya. Jadi kalau kita main bola dalam kondisi hujan, ya, lari-lari begitu, kita akan merasakan kedinginan. Nah, batas permukaan yang memisahkan udara dingin dengan udara hangat di sekitarnya disebut hembusan front atau gas front, ya. Di sepanjang gas front, angin mengalami perubahan arah dan bertiup dengan kecepatan tinggi. Nah, ini. Jadi downdraft ini downdraft itu sejatinya telah turun dengan kecepatan tinggi, ya. Tapi ketika menyebar di permukaan, ya, di sepanjang gas front, angin mengalami perubahan arah dan bertiup dengan kecepatan yang lebih tinggi, ya. Nah, ini, ya, ada pemandangan hujan yang turun mendadak, ya. Biasanya juga disertai dengan hembusan angin kencang yang datang dari ketinggian menuju permukaan. Nah, seperti ini, ya. Ini hujan lebat, ya. Hujan yang turun mendadak, ya. Biasa juga disertai dengan hembusan angin kencang yang datang dari ketinggian menuju ke permukaan. Nah, ini kita rasakan, ya, beberapa waktu belakangan ini ada hembusan angin kencang sebelum turunnya hujan, atau ada hujan kemudian disertai dengan hembusan angin kencang, ya, di permukaan, ya. Angin kencang ini bertiup di sepanjang permukaan dengan kecepatan lebih dari 44 meter per detik, ya, mengakibatkan kerusakan yang sejajar dengan garis lurus gerak angin. Jika angin kencang horizontal bergerak dalam jarak yang cukup jauh, ya, badai angin ini selanjutnya disebut dengan
derecho. Ya, jadi ini pula yang kita rasakan beberapa waktu belakangan ini. Jika hujan akan turun atau menjelang hujan turun, kita rasakan angin permukaan yang bertiup sangat kencang sekali ya. Nah, di Amerika ya, angin kencang horizontal ya dalam jarak yang cukup jauh ya, yang bergerak atau bertiup dalam jarak yang cukup jauh, itu disebut dengan derecho ya. Nah, setelah badai memasuki tahap dewasa, badai kemudian menghilang dalam waktu 15 hingga 30 menit ya. Tahap disipasi atau tahap menghilangnya badai ini terjadi ketika gerak udara ke atas lemah pada saat gas front bergerak menjauhi badai. Jadi ini tahap awal pembentukannya ya. Banyak awan-awan kumulus kemudian mengelompok ya, membentuk awan cumulonimbus. Ini tahap matang atau mature ya. Kemudian ini tahap disipasi ya. Jadi bagian badan dari awan itu ya mulai menghilang, yang tampak hanya bagian awan di lapisan atas ya. Jadi setelah badai memasuki tahap dewasa, badai kemudian menghilang dalam waktu 15 hingga 30 menit. Tahap disipasi terjadi ketika gerak udara ke atas melemah pada saat gas front bergerak menjauhi badai ya. Pada tahap ini ya, downdraft mendominasi keseluruhan awan. Badai tidak berlangsung lama karena downdraft atau gerak udara dari atas ke bawah di dalam awan memotong suplai bahan bakar badai dengan menghilangkan updraft yang lembab. Jadi ini bisa kita lihat ya, tahap disipasi atau tahap menghilangnya badai yang tampak itu hanya awan di lapisan atas yang mengandung kristal-kristal es ya. Jadi ini tahap awal ya, pengelompokan awan cumulus, kemudian ini telah mulai terbentuknya awan cumulonimbus, ini tahap menghilangnya badai ya. Jadi pada tahap menghilangnya badai, downdraft mendominasi keseluruhan awan. Badai tidak berlangsung lama karena downdraft di dalam awan memotong suplai bahan bakar badai dengan menghilangkan updraft yang lembab. Kurangnya suplai udara lembab hangat sehingga tetesan awan ya tidak lagi terbentuk. Nah itu. Jadi ini masih tahap pembentukan badai ya. Jadi ini tahap pembentukannya, ini tahap mature, ini tahap menghilangnya atau disipasi tadi ya. Jadi ini ada gerak udara dari bawah ke atas yang kita sebut dengan updraft. Ini ada gerak udara dari atas ke bawah yang kita sebut downdraft. Ini ada gas frontnya ya. Kemudian ini ada hujan, petir ya. Kemudian ini ada freezing level. Jika downdraftnya bertiup dengan kecepatan tinggi, maka kristal-kristal es ini turut dibawa ya. Dan inilah mengapa di permukaan ditemukan hujan es, begitu ya. Ini tahap disipasi. Jadi ketika badai mereda, partikel awan di tingkat lebih rendah menguap dengan cepat membentuk awan sirus ya. Ketiga tahap ini ya, badai sel biasa dapat berlangsung selama 1 jam atau kurang. Jadi tahap disipasi ini presipitasi ringan jatuh diikuti downdraft yang lemah. Ketika badai mulai mereda, partikel awan di tingkat lebih rendah menguap dengan cepat membentuk awan sirus. Ya. Ketiga tahap ini, ya, badai sel biasa dapat berlangsung selama 1 jam atau kurang, gitu ya. Jadi tugas Anda adalah menjelaskan ketiga gambar ini ya, dari tahap pertumbuhan awan cumulonimbus atau tahap pertumbuhan badai petir, tahap mature atau matang atau dewasa badai petir, dan tahap menghilangnya badai petir. Silakan dibikin resumenya. Nah, sekian saja ya. Jadi tugas-tugas resumenya silakan dikerjakan. Kita ketemu dalam video selanjutnya.